Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi kelas reguler plus semester 1 dengan nomor induk mahasiswa 29021500016. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi tentang geopolitik Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, simak terus videonya ya. Oke teman-teman semua, video pembelajaran kali ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti, SPD MM. Nah, video pembelajaran kali ini berjudul mengangkat materi tentang geopolitik Indonesia. Oke, lalu apa definisi dari geopolitik? Nah, geopolitik ini merupakan geopolitik sendiri terdiri dari dua kata, yaitu geo dan politik. Nah, mengutip pendapat Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sebuah sistem dalam hal menempati sebuah ruang di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi berkaitan dengan hubungan antara manusia dan lingkungan sekitar. Adapun politik bermakna sebagai kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Lalu, secara khusus, geopolitik merupakan sistem politik atau peraturan-peraturan yang berbentuk kebijaksanaan nasional dengan didukung oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dijalankan dan berhasil akan memberi dampak langsung pada sistem politik dari sebuah negara tersebut. Nah, teori geopolitik. Nah, dalam geopolitik ini ada beberapa teori, yaitu yang pertama ada teori geopolitik Friedrich Ratzel tahun 1844 hingga 1904. Nah, Friedrich Ratzel ini berpendapat bahwa negara diibaratkan sebagai organisme yang hidup. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang membutuhkan ruang hidup atau Lebensraum yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Ketika ruang hidup semakin luas, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Teori ini cukup populer sebagai teori organisme atau teori biologis. Lalu teori geopolitik yang kedua, ada teori geopolitik Rudolf Gehlen dari tahun 1864 sampai dengan tahun 1922. Nah, menurut Rudolf Gehlen ini, negara merupakan satuan dan sistem politik yang menyeluruh dan meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik. Sebagai organisme yang hidup dan bersifat intelektual, maka negara wajib dan harus mampu mempertahankan serta mengembangkan dirinya melalui ekspansi. Lalu ada teori geopolitik yang ketiga, yaitu teori geopolitik Karl Haushofer tahun 1896 sampai dengan 1946. Melanjutkan pandangan dari Ratzel dan Gehlen, terutama pandangan tentang Lebensraum atau ruang hidup dan paham ekspansionisme, Karl Haushofer mengungkapkan bahwa jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga luas wilayah tidak dapat menampung lagi, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negara tersebut. Nah, Karl Haushofer ini memiliki latar belakang militer di Jepang, juga pernah meramalkan bahwa Jepang akan menjadi negara berjaya di dunia apabila dapat menguasai benua-benua di dunia. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya dunia itu terbagi menjadi 4 kawasan benua dan dipimpin oleh negara adidaya. Lalu selanjutnya ada materi tentang wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Nah, secara etimologis, wawasan Nusantara terdiri dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri berasal dari kata wawas, bahasa Jawa, yang bermakna sebagai tinjauan, pandangan, dan penglihatan indrawi. Dengan demikian, wawasan adalah tinjauan, pandangan, dan penglihatan indrawi jika dikhususkan lagi, memiliki makna sebagai cara melihat dan cara pandang. Sementara hakikat wawasan Nusantara merupakan keutuhan Nusantara atau nasional. Dimaknai pula sebagai cara pandang yang utuh atau cara pandang yang menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Hal ini berarti setiap warga dan aparat negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan nasional, bangsa, dan negara Indonesia.
Lalu ada latar belakang wawasan Nusantara. Yang pertama itu falsafah Pancasila. Nah, falsafah Pancasila ini ada terdiri dari beberapa poin, yakni ada 4 poin. Yang pertama itu nilai-nilai pada Pancasila memiliki dasar pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai itu yakni penerapan hak. Lalu ada hak asasi manusia atau HAM seperti memberi kesempatan untuk berlatih sesuai dengan agama mereka. Lalu poin ketiganya itu sebagai kepentingan umum daripada kelompok dan individu. Dan poin keempat adalah pengambilan keputusan berdasarkan konsensus dan konsultasi. Lalu ada latar belakang wawasan Nusantara yang kedua, yaitu aspek kewilayahan Nusantara. Nah, pengaruh geografi adalah fenomena yang dapat diperhitungkan karena Indonesia memiliki kekayaan suku bangsa dan sumber daya alam. Lalu yang ketiga itu ada aspek sosial budaya. Nah, Indonesia ini memiliki ratusan suku bangsa yang memiliki adat istiadat, bangsa, kepercayaan, dan agama yang berbeda-beda. Jadi, kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi-potensi konflik. Lalu, latar belakang yang keempat itu ada aspek kesejarahan. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini merupakan persepsi nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak ingin terulangnya perpecahan di dalam negara Indonesia sendiri. Hal ini karena kemerdekaan yang telah dicapai oleh rakyat Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sendiri. Lalu ada kedudukan wawasan Nusantara. Nah, kedudukan wawasan Nusantara ini diyakini kebenarannya oleh masyarakat untuk mewujudkan dan mencapai suatu tujuan nasional, suatu tujuan bangsa. Wawasan Nusantara ini dalam paradigmanya memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah dan ideologi bangsa berkedudukan sebagai landasan ideal. Lalu yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Lalu yang ketiga adalah wawasan nasional sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Lalu yang keempat ada ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional juga. Lalu yang kelima itu ada GBHN sebagai politik dan strategi nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Nah, selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara nih. Nah, fungsi wawasan Nusantara itu yang pertama itu ada konsepsi Nusantara di forum internasional diterima dan diakui. Lalu fungsi wawasan Nusantara yang kedua, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Yang ketiga, ada penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Lalu ada fungsi wawasan Nusantara yang keempat, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Lalu ada fungsi wawasan Nusantara yang kelima yakni pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Oke, selanjutnya setelah ada fungsi wawasan Nusantara, kita masuk ke tujuan dari wawasan Nusantara itu sendiri. Nah, tujuan wawasan Nusantara ini ada dua. Yang pertama ada tujuan nasional yang dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia merupakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu, tujuan wawasan Nusantara yang kedua itu merupakan membawa kesatuan ke dalam semua aspek dari kedua kehidupan, alam dan sosial. Dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia menjunjung tinggi kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk mengatur dan membina kesejahteraan, perdamaian, dan bangsawan serta martabat manusia di seluruh dunia. Oke teman-teman semua, cukup sekian materi tentang geopolitik Indonesia. Bila terdapat kekurangan baik dari materi tentang geopolitik Indonesia serta cara penyampaian saya dalam menyampaikan materi tentang geopolitik Indonesia, mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.